Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir ya. Tanpa terasa kita sudah masuk di pertemuan ke-15 ya. Materinya terkait dengan hukum acara tindak pidana korupsi. Jadi kalau kita bicara soal hukum acara tindak pidana korupsi, berarti kita bicara soal bagaimana sih beracara dalam perkara tindak pidana korupsi ya. Bagaimana, apakah ada perbedaan dengan hukum acara tindak pidana secara umumnya ya kan, yang diatur di dalam KUHP. Apakah dia sama mekanismenya, tahapannya, alurnya ya, ataukah berbeda? Jadi begini ya, kalau kita bicara hukum acara tindak pidana korupsi, ya itu ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 ya, tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi perlu ditahu dulu dasar hukumnya, hukum acara tindak pidana korupsi di mana? Dasar hukumnya tadi itu Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, itu hukum formilnya. Lalu kemudian hukum materialnya itu ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Itu materialnya. Pasal-pasal yang dilarang di situ ada semua, seperti dengan KUHP, dilarang membunuh, dilarang mencuri, ya kan? Dilarang menipu. Nah, sedangkan di konteksnya dalam tindak pidana korupsi materialnya ada di Undang-Undang 20 Tahun 2021 tadi. Ya, atas perubahan Undang-Undang 3199. Situ materialnya, pasal-pasal dilarang melakukan suap, gratifikasi. Ya, karena korupsi itu ada 7 jenis ya, ada gratifikasi, suap, penggelapan dan perbuatan curang, ya kan? Jadi semua diatur. Bisa Anda adik-adik cek ya, pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 11 12 itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi setiap orang yang secara melawan hukum ya adik-adik ya, untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi itu dan menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, itu bisa diancam dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Di situ materialnya ya. Lalu kemudian dasar hukum ketiga itu ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Maaf ya. Undang-undang terbaru terkait dengan KPK. KPK itu mengenai fungsi dan tugasnya ya, Undang-Undang KPK. Jadi formilnya ada, materialnya ada, tugas dan wewenang KPK itu diatur dalam Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana ya. Jadi saya mau bilang begini, kalau hukum acara pidana, KUHP itu ya, itu mengatur tata cara ya, mengatur tata cara penanganan tindak pidana secara umum ya. Sedangkan kalau hukum acara tindak pidana korupsi itu secara khusus mengatur penanganan tindak pidana korupsi ya. Jadi jika KUHP itu dasar hukum acara pidana secara umum ya, sementara kalau hukum acara tindak pidana korupsi itu secara khusus berlaku untuk tindak pidana korupsi ya. Adik-adik bisa ya, situ mulai kelihatan perbedaan ya kan. Nah, kita bahas dulu bagaimana beracara dalam hukum acara tindak pidana korupsi ya. Jadi begini, yang perlu dipahami dulu, apakah dalam hukum acara tindak pidana korupsi memiliki peradilan yang berbeda dengan peradilan hukum acara tindak pidana umum, ya kan? Jadi kalau hukum acara tindak pidana korupsi itu memiliki pengadilan khusus, ya, namanya pengadilan tipikor, ya, pengadilan tipikor. Pengadilan tindak pidana korupsi, dia memang khusus mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 4
6 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu merupakan pengadilan satu-satunya yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana pencucian uang atau disingkat TPPU, ya kan? Asalkan tindak pidana pencucian itu asal muasalnya dari hasil tindak pidana korupsi, maka bisa diadili di pengadilan tipikor. Nah, pertanyaannya, di mana kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi? Ya, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, dia berkedudukan di dalam lingkungan peradilan umum, ya kan? Dia berada di dalam lingkungan pengadilan negeri, ya. Jadi biasanya itu pengadilan negeri, pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Makassar, gitu ya. Jadi dia berada di dalam lingkungan peradilan umum. Ingat ya, Mahkamah Agung itu membawahi 4 peradilan. Apa? Peradilan negeri, peradilan umum ya, negeri ya. Peradilan agama, peradilan militer dengan PTUN ya, peradilan tata usaha, ya kan? Kalau kedudukannya pengadilan tipikor, dia ada di peradilan umum, adik-adik. Situ ya, bisa dipaham ya. Nah, sekarang apa yang membedakan hukum acara pidana? Tadi secara garis besar tadi saya sudah sampaikan ya, dia kalau hukum acara pidana itu dia mengatur masalah penanganan tindak pidana secara umum ya, yang diatur di dalam KUHP ya, larangan-larangan di situ. Tetapi juga bisa di luar dari KUHP, undang-undang lain, kecuali tindak pidana korupsi, ya kan? Karena ada juga undang-undang khusus seperti apa, undang-undang IT itu diselesaikan di pengadilan negeri, ya kan? Itu kan spesialis, ya kan? Tapi diselesaikan jadi intinya kecuali perkara tindak pidana korupsi itu tidak bisa diselesaikan di pengadilan negeri. Ada yang namanya pengadilan tipikor, ya. Begitu juga pengadilan HAM ad hoc ya, pengadilan yang misalnya menangani perkara hak asasi manusia berat ya, itu juga ada pengadilannya ya. Tetapi di luar dari itu, apa misalnya pembunuhan, pencurian, atau penipuan berbasis online dan lain sebagainya, itu diselesaikan di pengadilan negeri. Tapi kalau masalah penanganan mengadili perkara tindak pidana korupsi ya, itu diselesaikan pengadilan tipikor. Apa yang membedakannya lagi? Jadi kalau hukum acara pidana itu tidak ditentukan jangka waktunya ya, tidak ditentukan jangka waktu penyelesaian di pengadilan ya, perkaranya di pengadilan. Kalau hukum acara tindak pidana korupsi itu ditentukan adik-adik ya, ditentukan jangka waktunya. Jadi berdasarkan Undang-Undang 46 tadi tahun 2009 pasal 29, 30, 31, 32 itu dijelaskan kalau di pengadilan negeri tipikor ya, pemeriksaannya itu jangka waktunya 120 hari kerja. Itu harus bisa diputus di pengadilan tingkat pertama. Ya, itu kalau perkara tindak pidana korupsi di pengadilan ya. Lalu kemudian kalau dia ada banding, dia harus selesai jangka waktunya paling lama itu 60 hari ya. Lalu kemudian kalau ada kasasi, dia harus selesai paling lama jangka waktunya 120 hari. Ada PK ya di Mahkamah Agung juga, berarti dia juga harus diselesaikan jangka waktunya paling lama 60 hari berdasarkan pasal 29, 30, 31, 32 ya. Jadi 120 hari, 60, 120 hari, 60 hari. Sedangkan hukum acara pidana ya, itu tidak ditentukan batas waktunya ya. Hanya ditentukan soal batas penahanannya, ya kan? Tapi kalau hukum acara tindak pidana korupsi ada deadline yang harus segera diputuskan oleh hakim di pengadilan. Oke, bisa ya? Lalu kemudian apa lagi yang membedakannya? Masalah komposisi majelis hakimnya berbeda ya. Kalau hukum acara pidana itu semua hakim majelis hakimnya hakim karir ya,
hakim yang memang dari awal ya kan melalui seleksi CPNS Mahkamah Agung ya, yang dibuka formasi oleh Mahkamah Agung. Tetapi kalau hukum acara tindak pidana korupsi ya, itu hakimnya adik-adik menggunakan hakim karir dengan hakim ad hoc. Ya, hakim ad hoc itu hakim yang sifatnya sementara, diangkat dalam waktu tertentu ya. Biasa 5 tahun, ditambah lagi 5 tahun, 10 tahun. Tidak berjenjang karirnya. Beda dengan hakim, namanya hakim karir, dia berjenjang karirnya ya kan. Ada pensiunan ya kan. Kalau hakim ad hoc itu diangkat memang untuk menangani kasus-kasus yang memiliki kompetensi di bidangnya itu. Ya, biasanya hakim ad hoc itu diambil dari kalangan-kalangan akademisi ya. Diangkat menjadi untuk menangani kasus apa, misalnya tindak pidana korupsi, tipikor, atau masalah HAM berat, ya kan? Memang punya bidangnya, kompetensinya di situ. Harus ada satu hakim ad hoc-nya untuk menangani. Jadi komposisinya itu kalau dia 3, sekurang-kurangnya 3 ya, komposisi majelis hakim sebanyak-banyaknya 5. Jadi kalau dia 3, 2:1, 2 hakim karir, 1 hakim ad hoc. Kalau dia 5, 3 hakim karir, 2 hakim ad hoc ya. Itu untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi adik-adik ya. Lalu apa lagi yang membedakannya? Masalah pembuktian ya. Di dalam hukum acara pidana itu beban pembuktian kan itu ada pada jaksa penuntut umum. Tapi kalau dalam hukum acara tindak pidana korupsi, apalagi dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang, adik-adik, ya, itu ada yang namanya pembuktian terbalik ya. Terbalik. Pembuktian terbalik. Artinya terdakwa diberikan beban untuk membuktikan bahwa properti yang dimilikinya itu bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ya, seperti misalnya rumah, mobil, apartemen, kendaraan itu diperoleh bukan dari hasil tindak pidana. Dia harus buktikan itu, makanya ada namanya pembuktian terbalik. Kalau dalam hukum acara pidana itu tidak ada yang namanya pembuktian terbalik. Tapi hukum acara tindak pidana korupsi menangani kasus tindak pidana pencucian ada yang namanya pembuktian terbalik. Dia harus membuktikan bahwa barang yang diperolehnya, dia buktikan di pengadilan bahwa barang yang saya miliki ini bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi, jadi tidak bisa disita. Tapi ketika ada indikasi bahwa barang yang diperoleh ini hasil dari tipikor, ya, dari hasil dari korupsi, maka akan disita dan dirampas, ya kan? Bisa ya? Sampai di sini masalah hukum acara tindak pidana korupsi. Nah, sekarang tadi saya bilang bagaimana tahapannya? Apakah sama dengan hukum acara pidana? Jawabannya sama secara prosedural ya. Mungkin ada yang sedikit proseduralnya masalah pembuktian, nanti di situ ada yang menggunakan namanya penyadapan kalau KPK kan. Tetapi secara alat bukti tetap mengacu kepada pasal 184 ya. Cuma kalau kasus-kasus korupsi kan ada ditambahkan ya, perluasan dari alat bukti itu. Alat bukti elektronik itu bisa dihadirkan di persidangan seperti perekaman, penyadapan telepon, pembicaraan ya, yang disimpan di elektronik itu bisa dihadirkan di persidangan sebagai alat bukti sah. Itu. Tapi secara tahapannya ya, penanganan perkara tindak pidana korupsi ya sama dengan hukum acara pidana. Adanya laporan dulu ya kan, ada penyelidikan, ada penyidikan, ada penuntutan ya kan, kemudian ada pelimpahan berkas ke pengadilan. Pengadilan nanti akan ketua pengadilan akan menentukan hari sidangnya, menentukan majelis hakimnya ya kan, pemanggilan terdakwa di persidangan, pembacaan surat dakwaan sama. Pembacaan surat dakwaan, ada eksepsi jika ada, ya kan? Ada putusan selah, kalau itu ada eksepsi, kalau tidak ada langsung ke pokok perkara, ada pledoi, ada rekusitor, penuntutan, pledoi sama sebenarnya. Dalam hukum acara pidana yang kita pelajari kemarin, ya kan? Sama secara tahapannya. Cuma yang membedakan kekhususannya itu ya itu tadi ya, masalah jangka waktu, komposisi majelis hakimnya, ada pembuktian terbalik ya kan. Alat bukti itu juga bisa dihadirkan alat bukti seperti perekam, penyadapan, itu kan salah satu kewenangan KPK ya, diberikan untuk melakukan apa namanya penyadapan ya kan. Tapi
Begini ya, saya mau bilang kemarin kan para pegiat anti korupsi teriak-teriak kenapa undang-undang KPK itu direvisi dengan undang-undang terbaru tahun 2009 ya, yang tadinya kan undang-undang nomor 30 tahun 2002, junto undang-undang nomor 9 tahun undang-undang nomor 19 tahun 2009. Karena sebelum diubah, direvisi ya, ada perubahan dalam undang-undang KPK. Itu KPK melakukan penyadapan itu tanpa mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas, bisa langsung segera melakukan penyadapan. Sekarang undang-undang KPK yang terbaru, dia baru bisa melakukan penyadapan kalau mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Artinya apa? Saya baru paham, oh ternyata saya mau bilang begini, KPK seolah-olah ini bukan, makanya dibilang pegiat anti korupsi mengatakan begini, ini bukan menguatkan undang-undang KPK, tetapi malah melemahkan. Dan saya pikir oh ternyata benar juga yang dikatakan pegiat anti korupsi, ya. Karena kenapa? Yang harusnya yang awalnya tidak perlu mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas, akhirnya harus perlu. Nah pertanyaannya begini, Dewan Pengawas siapa yang pilih? Ya kan? Siapa coba? Oh, ya, siapa yang paling tertinggi sebagai, ya kan? Kepala negara kan? Presiden kan? Nanti diuji oleh DPR, ya kan? Saya mau bilang dia lembaga independen, tetapi rasa seperti dia berada di bawah naungan lembaga eksekutif. Dia jelas. Kenapa saya bilang? Dia kan terbentuk tahun 2002. Siapa yang bentuk? Megawati, zamannya Megawati. Tujuannya apa? Karena korupsi merajalela, ya kan? Tujuannya biar bisa diberantas korupsi itu. Mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah, ya kan? Tapi sampai sekarang, 2025, ya kan? Korupsi itu tidak habis diberantas, tidak ada selesainya, ya. Masih terus ada, tidak ada habis-habisnya diberantas. Oke, jadi itu ya adik-adik ya, yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum acara tindak pidana korupsi tadi. Jadi saya ulang lagi, kalau hukum acara pidana itu berarti dia itu adalah menangani perkara tindak pidana secara umum. Sedangkan kalau hukum acara tindak pidana korupsi itu secara khusus mengatur penanganan tindak pidana korupsi termasuk dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini lagi saya mau bilang masalah penyidikannya ya, penyelidikannya. Kalau penyelidikannya, kalau hukum acara pidana ke penyelidiknya itu polisi kan, atau pejabat PPNS yang diangkat, yang diberikan kewenangan khusus. Tapi kalau dalam perkara tindak pidana korupsi itu yang bisa jadi penyidik bisa Polri, bisa kejaksaan, bisa KPK. Nah, untuk yang menjadi penuntutan, kalau Polri tidak bisa, polisi ya. Yang bisa jadi penuntut itu bisa jaksa, bisa juga KPK, ya. Jaksa, ya apa? Penuntut dari KPK bisa, ya. Tetapi tiga lembaga ini dia harus tetap saling koordinasi sebenarnya. Jadi begini ya. Dalam undang-undang terbaru KPK itu, dia bisa menangani perkara di situ dibatasi. Dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, itu kalau dilihat dari tingkat keresahan masyarakat, ya, dampaknya itu. Lalu kemudian paling sedikit itu 1 miliar, adik-adik ya, 1 miliar itu bisa ditangani oleh KPK. Jadi intinya begini, kasus korupsi itu bisa ditangani Polri, bisa ditangani kejaksaan, bisa juga ditangani KPK, tapi supervisinya ya tetap ada pada KPK ya sebagai pengawas. Jadi meskipun nanti ditangani oleh polisi terkait dengan kasus korupsi, tetapi KPK tetap harus berkoordinasi dengan kepolisian, mengawasi ya, dia supervisinya, mengawasi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi itu. Begitupun jaksa. Kalau dia yang laporannya kejaksaan ya, orang melapor masalah korupsi ke kejaksaan, berarti tetap dia harus koordinasi dengan KPK, ya kan? Mengenai perkara yang ditangani. Jadi supervisinya ada di KPK. Dia di tiga institusi ini harus terus berkoordinasi kerjasama agar tidak terjadi benturan ya. Bisa saja nanti ada yang lapor sini, ada yang lapor di KPK, ya kan? Harus berkoordinasi
Siapa yang menangani? Kalau tidak bisa tangani, diambil alih oleh KPK karena dia adalah supervisinya, pengawasan utama. Otoritas dalam menangani korupsi itu adalah ada di KPK. Kalau Polri tidak bisa menangani, diambil alih oleh KPK. Ya, bisa ya. Bisa ya, jadi itu ya adik-adik ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-15 ini terkait dengan hukum acara tindak pidana korupsi. Selebihnya nanti adik-adik pelajari di beberapa literatur ya. Bisa buka di jurnal-jurnal hukum ya adik-adik ya. Banyak ya terkait dengan hukum acara tindak pidana korupsi atau pengadilan tindak pidana korupsi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, menambah khasanah ilmu pengetahuan adik-adik. Kiranya ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.